Dilan. Dari dulu gua nggak pernah mengerti kenapa satu karakter yang tukang gombal yang bernama Dilan ini Kamu nanya? harus dibikin sampai film kelima, harus di milking sedemikian rupa. Sampai film kelimanya pun dibuat versi bocah SD-nya. Apa urgensinya, men? Gua nggak paham sama sekali. Apakah karena 2 film Dilan pertama berhasil masuk di 10 film terlaris di Indonesia? Ya mungkin aja secara cuan sangat-sangat berpotensi. Dan tentunya mengingat Dilan udah ada versi bocah SD, ya gua nggak bakal kaget kalau misalnya nanti kita menemukan film Dilan versi zigot petualangan menuju ke rahim. Atau misalnya Dilan versi 1998 pacarku diculik presidenku. Sama yang suruh jalan. Atau Dilan 2099 Blade Runner, ya entahlah apa itu. Gue udah gak bakal kaget lagi karena udah ada film kayak beginian. Yuk kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen review. Selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun dari lokal atau internasional, mending mampir dulu ke channel Ngelantur. Jangan lupa juga join grup Telegram. Linknya udah gue taruh di description box. Kalian bisa join sama 2000-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Termasuk salah satunya film kali ini berjudul Dilan 1983. Wow, ini ya maaf aja ya kalau misalnya nada Cinanya salah ya. Meskipun muka gue sangat-sangat Cina seperti ini, tapi gue nggak bisa Mandarin sih. Let the rock tell you in Chinese. Uh-oh. Chinese? Ding bang ding dong his dong ko ai. Ya, film ini adalah film kelima dari franchise Dilan. Yang pertama Dilan 1990, terus ada 1991, terus ada Milea Suara dari Dilan. Dan yang terakhir di tahun ini muncul film Anchika. Memang saya akui PD Baik luar biasa Anda ya. Dalam 1 tahun keluar 2 film Dilan. Gila emang ya. Bahkan Bumi Langit pun kalah bos sama Dilan bos. Bumi Langit udah mau stop ini franchise-nya, Dilan masih berjaya terus ya. Mantap Dilan. Gua dukung sampai Dilan 2099 Blade Runner, pokoknya harus ada ya. Tapi ya uniknya di film kelimanya ini genrenya berbeda sendiri dibandingkan 4 film Dilan sebelumnya yang fokusnya romance. Selalu mengenai Dilan sama Milea, selalu mengenai Dilan sama Anchika. Sekarang Dilan sama Melin. Meskipun dari trailer udah digiring ya opini netizen supaya wah ini kok bocil SD udah pacar-pacar, udah cinta-cintaan. Karena memang kalau kalian inget gue pernah bikin trailer reactionnya, dan di situ gue juga cukup agak marah-marah ya, karena dari kesan trailer tuh udah dibentuk sedemikian rupa sehingga netizen bisa marah-marah. Kok ada bocil yang udah dibikin romance-romansan begitu. Ternyata ketika gue nonton film ini sampai selesai, porsi romansnya itu gak seberapa, sedikit sekali, dan lebih menunjukkan persahabatannya Dilan, menunjukkan kekeluargaannya Dilan tuh seperti apa, dan ya anak-anak di zaman dahulu pada tahun 80-an tuh seperti apa kondisinya. Jujur gue kaget banget dan gue cukup terpukau pertama kali nonton film ini. Di awal-awal ya, gue suka banget. Komedinya fresh, ceritanya asik gitu ya. Ya layaknya kita nonton film-film anak-anak lah, seperti Petualangan Sherina. Dan surprisingly penulisan skrip dari film ini di awal-awal tuh gue cukup interest gitu. Dialog-dialognya nyaman, komedinya masuk dengan sangat-sangat smooth. Dan ini intuisi gue secara pribadi ya. Gue ngerasa penulisan skrip dari PD Baik ini, dari novelnya pun memang cocoknya dibuat ke arah komedi. Ketika gombalan-gombalan maut dari Dilan ini dimasukkan ke karakter Dilan versi bocil, disitulah ceritanya baru berhasil menurut gue ya. Komedinya baru masuk, romansnya pun tetap masih nyaman lah, gak cringe gitu. Sedangkan ketika tulisan-tulisan dari PD Baik ini dimasukkan, diimplementasikan kepada Dilan versinya Iqbal, disitulah rasa cringe itu bakal keluar. Kalau dari gue pribadi, gue nggak tahu, mungkin buat yang para cewek-cewek kayak oh Dilan aku pengen cowok kayak kamu, mungkin seperti itu. Gue nggak tahu juga ya, kalian tulis di kolom komentar aja kalau yang ngerasa kayak gitu sih. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Ya by the way, film yang satu ini balik lagi sutradaranya ke versi triloginya dulu.
Dilan 1, 2, 3, yaitu Fajar Bustami dan Pidi Baik sebagai kreatornya. Sedangkan kalau misalnya di film Ancika kemarin kan Benny Setiawan ya, sutradaranya beda sendiri tuh. Memang pendekatannya juga kelihatan kerasanya agak beda. Tapi di sini dengan genre yang agak dirubah sedikit, nggak fokus ke romansnya, ya entah kenapa gue suka ya masuk kembali ke zaman tahun 80-an, rutinitas bocil-bocil sebelum pegang HP kayak orang tolol gitu. Kayak gimana bocil-bocil masih main petasan di deket masjid lah, masih dimarahin emaknya lah, masih sering berantem, naik sepeda keliling komplek, main kejar-kejaran di sekolah, main bola di mana, kita pergi-pergi naik sepeda. Dan gue cukup kaget, dialognya tuh asik semua dan ditunjang lagi dengan acting yang bagus dari setiap anak SD di film ini. Ya jujur aja awalnya gue cukup suuzon ya. Kalau misalnya meskipun di sini katanya kelas 6 SD, gua kira aktor yang dipilih itu kayak si Muhammad Adiat lah, Malaya Ema, gua kira ya di umur 13, 14, 15 lah. Ya harusnya anak SMP gitu, karena memang cara mereka berdialog itu nggak kayak anak SD. Ternyata pas gue cek umurnya memang bener-bener 12, dimana umur 12 itu memang identik dengan kelas 6 SD. Jadi cocok-cocok aja. Tapi ya itu lagi, balik lagi, secara dialog itu mereka mateng, actingnya bagus. Bahkan bukan cuma si Muhammad Adit sebagai Dilan, temen-temennya di situ, terutama ada satu bocah yang gua suka banget, actingnya bener-bener natural, kocaknya bener-bener kocak, emang bocah kocak gitu, nggak dibuat-buat, nggak cringe, nggak fake sama sekali, yaitu Keanu Aska. Keren sekali, bener-bener kayak temennya Dilan yang memberikan nuansa yang berbeda dari timnya si Dilan gitu. Sedangkan Sultan Hammonongan, kita udah tahu sendiri track record dia di film-film udah berkali-kali, terutama film horor sering banget dipakai gitu. Sedangkan si cewek karakter utama dari film ini, Maylin, yang diperankan sama Malaya Ema, kita nggak usah pertanyakan lagi. Kalau kalian cek, dia pernah main di film Hollywood sebelumnya. Judulnya After Yang pada tahun 2021, itu filmnya A24 loh. Dia masih kecil banget dan dia udah main di situ. Jadi secara acting emang kerasa dia yang lebih kerasa kayak anak SD. Kalau kita perhatiin, meskipun semuanya bagus, bahkan Muhammad Adiat yang kita udah pernah lihat di Pengabdi Setan, di film mana, yang sebelumnya cringe ya, mohon maaf ya film-film sebelumnya, tapi di sini udah jauh lebih matang. Dan ketika di trailer gua ngelihat ini kok kayaknya bakal cringe nih orang nih, apalagi dia bakal mengeluarkan gombalan-gombalan khas Dilan yang di luar kebiasaan anak SD pada umumnya. Tapi ternyata dia berhasil memberikan karakterisasi yang sama persis sama Iqbal di film Dilan sebelumnya. Menurut gue sih sutradaranya yang jago ya, cara dia ngedirect supaya si Muhammad Adit ini bisa mempunyai kesan yang serupa dengan Dilan. Mungkin karena Pidi Baik juga sebagai sutradara, dan dia memang penulisnya Dilan juga, makanya dia bisa menyulap Muhammad Adit sehingga bisa jadi kayak Iqbal versi bocilnya gitu. Tapi ya itu tadi, entah kenapa dengan dialog yang cukup matang tadi, gue suka komedinya dapet. Tapi jadi nggak kayak anak SD, jadi kayak anak yang udah lebih besar lagi, udah lebih pintar lagi. Satu-satunya yang benar-benar kayak anak SD justru si Malaya Ema sebagai Maylin. Kerasa cara ngomongnya yang polos, jutek-jutek gitu ke si Dilan. Itu lucu dan memang pas sebagai anak SD. Sedangkan kalau Muhammad Adiat ya, meskipun dia pinter gitu ya cara ngomongnya benar-benar kayak Dilan, tapi ya menurut gue kayak masa sih anak SD udah sepinter ini gitu loh. Ya anggap aja kalau misalnya Dilan ini bukan diplot sebagai anak SD, bener-bener bakal mulus-mulus aja, semut-semut aja cara ngomongnya dia, knowledge-nya dia. Dia bisa tahu mengenai Muhammad Ali, dia tahu mengenai Rudy Hartono, Lim Swee King, pemain badminton Chinese, dan dia juga ngomongin mengenai nenek moyangnya berasal dari dataran Yunan yang melewati sungai Mekong. Dan gue kayak anak SD mana ada yang tahu beginian gitu loh. Dan setiap kali ada orang dewasa yang ngomong sama dia, dia bisa membalikkan secara psikologis dengan sangat-sangat jenius gitu. Dia udah bener-bener bisa melebihi kepintaran orang dewasa menurut gua. Bahkan gue inget ada satu scene ketika dia dicie-ciein sama temennya karena dia suka sama Maylin kan. Nah, ketika dicie-ciein, ketika kita menjadi anak SD, harusnya kita malu. Kita nggak bakal bisa mikir apa-apa untuk membalikkan secara psikologis. Tapi yang dilakukan Dilan ini udah seperti gua di masa sekarang. Ketika misalnya gue diciejain, gua langsung reverse psychology, gue balikin lagi sehingga rasa malu itu nggak menusuk ke gua. Gue langsung bilang aja kayak, ih tahu aja lu gitu kan. Ngerti gak sih? Kita sebagai psikologis orang dewasa harusnya lebih bisa mengalihkan rasa malu yang tertuju ke kita. Itu kan sebagai orang dewasa harusnya normal. Nah sedangkan ini masih bocah SD men. Harusnya dia malu. Dan menurut gue meskipun Muhammad Adit tergolong berhasil memerankan Dilan di versi bocilnya, tapi fatalnya adalah Pidi Baik kayaknya lupa, ini anak SD. Nggak mungkin dia bisa ngomong sama orang dewasa seperti ini. Nggak mungkin dia bisa terlihat lebih pintar bahkan dibandingkan guru sekolahnya. Lu bayangin di kelas sekolah, gurunya lagi ngomong apa, dia bisa balikin dengan sangat mudahnya. Dan semua orang di kelas itu bisa langsung memihak dia. Karismanya tuh bener-bener luar biasa Dilan ini. Ya literally Dilan yang kita tahu selama ini di film-film sebelumnya. Tapi kan ini versi SD, nggak mungkin dia langsung terbentuk seperti Dilan yang kita tahu selama ini. Kayaknya Pidi Baik tuh lupa, ini prequel bukan sequel. Kalau sequel oke,
ya Dylan makin lama makin matang gitu kan. Tapi ini prequel, belum jadi Dylan yang seperti itu kan harusnya. Bahkan ada beberapa foreshadowing untuk beberapa film Dylan berikutnya. Kalau kalian tahu kan Dylan sering tuh bikin majalah dicoret-coret. Terus di dalamnya tuh dia sering tulis untuk minta maaf gitu kan. Terus tulis berulang-ulang kayak kita lagi dihukum sama guru. Ya itu kan ciri khasnya Dylan dan itu udah dimasukin di versi SD-nya. Ya gua ngerti sih ini foreshadowing buat film-film Dylan sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat acting dari aktor-aktor figurannya masih jelek sebenarnya ya. Aktor-aktor bocilnya tentu saja nggak bisa kita langsung lihat semuanya perfect gitu acting bocilnya, nggak juga, banyak yang kayak cringe tapi baiknya juga yang malah jadi kocak. Ini yang membuat Dylan 1983 punya keunggulan dibandingkan Dylan sebelumnya. Kalau Dylan sebelumnya actingnya gagal, bakal cringe mampus. Sedangkan karena ini versi bocil, acting gagal, jadinya kocak. Ada satu anak kecil yang gue inget banget, dia pengen ngajak berantem tapi mukanya kayak mau nangis sumpah. Itu ngakak banget gue nontonnya. Dan kembali yang menjadi superstar di film ini adalah Ibu Ira Wibowo sebagai mamanya Dylan. Gila. Dari semua film Dylan selalu kalau misalnya kalian tanya sama gue, karakter favorit lu apa bang dari Dylan? Itu mamanya Dylan, udah fix banget. Dia bisa menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita tahu kan kayak kenapa Dylan mempunyai karakter yang luar biasa, karismanya luar biasa. Karena siapa? Karena sosok ibu di baliknya itu kan. Dan Ira Wibowo di sini bisa menampilkan sosok yang tegas, sosok yang pengertian, dan sosok yang gak terlalu mengekang anaknya. Jadi sebagai film yang punya pesan moral yang bagus, gak cuma buat anak-anak doang, tapi buat orang tua, menurut gue cukup bagus ya untuk nonton film Dylan. Karena kita bisa belajar sebagai orang tua. Kayak misalnya ada beberapa scene si Dylan ini berantem, dan ketika dia pulang mukanya udah luka-luka. Terus dia bilang dia mempertahankan nama baik ibunya gitu. Terus ya si ibunya mamanya Dylan ini si Ira Wibowo ya, oke nggak apa-apa, diiyain, diokein gitu, nggak dimarahin lah, nggak dibilang kamu jangan berantem lagi, nggak gitu. Cara dia menangani anaknya itu sangat-sangat gue respect sekali. Bahkan ketika bertemu ibu guru, dia berantem sama anak orang lain gitu ya, dia juga bilang gitu, Dylan bukan anak yang baik, dia juga nakal juga. Tapi kalau misalnya ada anak yang ngerokok dan berantem kayak gini harusnya dihukum. Cara dia ngomong seperti itu luar biasa sebagai seorang ibu. Dan yang bikin makin mantap adalah make up-nya. Ini yang perlu kita acungi jempol juga. Kita tahu Ibu Ira Irawan tuh udah nggak muda lagi. Bahkan dia udah main dari tahun 2018 di Dylan pertama gitu ya, sampai sekarang. Tapi di sini jauh terlihat lebih muda dibandingkan semua film Dylan sebelumnya. Dia memang ini tahun 1983. Kayaknya sih nggak mungkin pakai visual effect lah ya. Masa pakai seribet pakai visual effect? Kayaknya nggak juga. Cuman pakai makeup, gue yakin. Pakai makeup dan penataan rambutnya dibikin sedemikian rupa sehingga Ibu Ira Wibowo bisa terlihat sangat-sangat segar, muda, dan bersemangat. Layaknya ibu-ibu yang memang masih muda aja. Nah terus yang gue sukanya lagi dari segi musik. Musik yang menemani kita menonton petualangannya Dylan sepanjang film ini sangat-sangat asik. Ada penggunaan suling, penggunaan petikan gitar ditambah dengan harmonika. Itu memang udah paling pas menggambarkan nuansa anak-anak kebahagiaannya seperti apa di tahun 80-an sebelum adanya gadget ya. Sangat-sangat asik ya. Gua selalu terbawa dengan vibes filmnya. Memang secara visual pun estetik, cakep, color gradingnya enak banget. Dari aspek teknis tuh gue nggak pernah ada masalah sama sekali. Penggunaan kameranya, lensanya anamorfik ya, menambah keindahan dari film ini. Musiknya enak, visualnya bagus, actingnya bagus. Jadi apakah ada masalah dari film ini? Tentu aja ada. Masalah utama adalah masalah yang paling fatal dari film ini yang membuat justru ratingnya jadi jelek, yaitu plot cerita. Ketika di awal-awal gue suka nonton filmnya, tapi mulai masuk ke pertengahan, gue mulai mempertanyakan, ini film sebenarnya tentang apa? Gue nggak bisa mendapatkan plot intinya tuh apa sih? Karena menurut gue film ini lebih cocok dibuat jadi sebuah TV series. Karena ketika gue nonton film tadi ya, gue serasa kayak nonton series 1 season full maraton gitu. Gue sampai lihat HP terus ini udah berapa lama filmnya kok nggak selesai gitu. Karena apa? Karena nggak ada urgensi buat nonton filmnya sampai habis. Nggak ada plot cerita, permasalahan dari awal. Kenapa gue harus ikutin film ini sampai selesai gitu? Kayak lu mau di tengah-tengah keluar dari bioskop pun, walk out pun gak ada masalah sumpah. Nonton Dylan gak bohong gue. Kenapa? Karena dari awal kita nggak dikasih struktur cerita yang pakem, 8 sequence yang jelas, permasalahan di sini, nanti titik puncak klimaks di sini, nanti penurunan di sini, nanti penaikan di sini. Itu nggak ada strukturnya sama sekali. Lebih kayak cerita Dylan, kehidupannya gini, hubungan dia sama Maylin seperti ini, terus hubungan dia sama neneknya seperti ini, hubungan dia sama kakeknya seperti ini, hubungan dia dengan anak yang suka ngebully dia dan suka berantem sama dia yang namanya Anhar seperti ini. Nah, masing-masing plot tadi kan bisa dibilang subplot gitu.
Sedangkan plot intinya apa? Yang awalnya gue kira bakal menceritakan percintaan dia sama Meilin, enggak juga gitu. Bener-bener kayak ngawang-ngawang, ceritanya ngambang-ngambang nih mau ke arah mana ceritanya gitu loh. Padahal gue yakin ya, kalau misalnya dibuat jadi format TV series per episode gitu, itu bakal jadi asik-asik aja kayak Upin Ipin gitu loh. Ya, petualangan Upin Ipin gimana sih pas lagi masih kecil, anak-anak seru-seruannya. Ya, kasih aja sedikit romance, bumbu-bumbu sedikit, itu bakal jadi bagus gitu. Sedangkan kalau di satu film, artinya kan harus ada struktur cerita yang pakem. Nah, gue yakin PD Bike tuh nggak punya cerita yang jelas, bahkan endingnya tuh dia nggak tahu tujuan akhirnya mau kayak gimana, landingnya mau gimana. Dia cuma tahu aja Dylan, oh gue pengen menghadirkan nuansa seperti ini, karena memang kemungkinan besar Dylan ini kan terinspirasi dari kisah hidupnya si PD Bike sendiri pas lagi masih kecil, mungkin seperti itu kan. Nah ya mungkin dengan pengalaman dia kayak gini dimasukin, pengalaman dia gini dimasukin, pengalaman dia begini dimasukin. Tapi untuk dibuat jadi satu whole package movie-nya, itu yang gua nggak dapetin. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika kita sampai di endingnya patah banget. Nggak sesuai sama benang merah yang dari awal udah disiapin harusnya gitu. Karena memang benang merahnya pun nggak jelas sih. Ya bener-bener kayak cerita yang berbeda-beda aja. Cerita lagi di masjid, cerita lagi di mana, cerita lagi di mana. Udah masukin aja gitu kayak PD Bike. Yang penting asik aja nonton bocil. Lagi-lagi eksekusinya bagus. Ya, aspek teknisnya gue nggak mau macam-macam lah. Dari segi retronya tahun 80-annya berasa sangat-sangat autentik. Bahkan masalah-masalah kayak kasus Petrus, penembakan misterius yang terjadi di tahun 1982 sampai 1985 yang terjadi di dunia nyata itu dibawa juga. Bahkan Porkas, Pekan Olahraga dan Ketangkasan tuh judi yang pakai sistem buat olahraga. Kalau kalian tahu di tahun 1980-an lagi marak-maraknya tuh karena memang dilegalkan di tahun segitu. Dimasukin juga di film ini. Jadi secara autentik, aspek teknis bagus-bagus aja. Tapi ceritanya itu loh, nggak tahu mau dibawa kemana. Endingnya ya, nanti kalian lihat deh, dari awal happy-happy aja, ada permasalahan ya paling sedikit lah buat kayak anak kecil gitu ya. Tiba-tiba di akhir, jadi drama banget, jadi emosional banget. Dan gue yakin, ini perasaan gue aja ya, gue nggak tahu. Sorry Mas PD Bike kalau lagi nonton, kalau misalnya gue salah, lagi-lagi gue bisa salah. Tapi gue yakin kayak Mas PD Bike tuh sebenarnya nggak punya endingnya. Dia cari-cari dan akhirnya dia baru temuin endingnya di akhir. Makanya kesannya tuh endingnya nggak masuk ke dalam cerita seutuhnya gitu loh. Sayang banget, sebagai film anak-anak pada awalnya gue cukup suka, asik, lucu, ngakak, pesan moral mengenai toleransi dalam beragama, toleransi mengenai beda suku, mengenai parenting, itu semua ada di film ini. Ya bagus sebenarnya moralnya, tapi bungkusannya itu yang menurut gue jelek banget sebagai film. Kayak ya bukan film yang jadi secara matang gitu, secara plot cerita. Itu aja sebenarnya untuk review gue kali ini. Kalau kalian punya perbedaan pendapat, kalian tulis di kolom komentar aja. Buat kalian yang nanya, final score buat film Dylan 1983, wah ini adalah 6/10 alias kurang. Gue nggak bakal taruh di sampah karena ini memang film buat anak-anak, dan untuk anak-anak ya ini lucu-lucu aja, asik-asik aja. Tapi secara penuturan plot cerita, aduh, kayak sama sekali nggak ada yang jadi gitu ceritanya. Nggak ada perubahan yang jelas, karakter Dylan dari awal gini jadi gini nggak ada. Meilin juga nggak ada. Ya Meilin paling berubah sedikit dari yang awal jutek jadi enggak, ya gitu-gitu doang gitu. Nggak ada struktur cerita yang pakem. Kalau kalian pendapatnya gimana, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum join membership community, join. Dari 1000 per hari udah bisa join di critical thinking dan bisa upgrade di ngelantur thinking buat dapetin pelajaran seputar perfilman dari ngelantur. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.